termasuk untuk sistem pembayarannya. Nah, dengan kata lain, dengan adanya sistem ini, bagi pihak konsumen sangat menguntungkan karena semua bisa dilakukan atau proses itu bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien atau lebih menghemat waktu, Bapak. Nah, bagi pihak perusahaan yang lain, contohnya hotel itu misalnya yang sangat memerlukan sekali informasi terkait dengan contohnya kedatangan tamunya dengan menggunakan pesawat kode apa. Itu kalau dulu mungkin zaman saya waktu kerja di hotel itu kita mesti cek informasinya itu setiap pagi kita harus update ke airport gitu Pak untuk cari informasinya. Nah kalau sekarang dengan kemudahan sistem ini begitu tamu melakukan reservasi di hotel kita udah bisa minta datanya dengan kode apa dan jam berapa. Jadi poinnya mungkin kami selaku orang perhotelan itu perbedaannya di sini adalah dari produk. Kalau kita kemarin di perhotelan membahas reservasi itu produk utama kita kamar, nah kalau ini adalah tiket pesawat. Mungkin seperti itu Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya. Iya, baik Ibu Nilu, Ibu siapa tadi? Nilo Sudarmini, Bapak. Ya, Ibu Nilu Sudarmini. Iya, Ibu ya. Jadi benar itu ya apa yang disampaikan. Tapi memang sekarang dengan adanya sistem baru ini, nah itu banyak usaha perjalanan wisata yang selama ini menjual tiket udah menjerit-jerit. Nah ini ya, artinya bisnisnya udah hilang gitu. Ya karena ada pesaing baru ya melalui online tadi itu ya di mana passenger bisa langsung direct booking ya. Nah sehingga ya memang untuk customer itu lebih menguntungkan tapi untuk pengusaha nah itu menjerit-jerit sekarang seperti itu ya. Dan anyhow ya itulah kenyataan dan keadaan yang memang harus kita hadapi. Dan untuk itulah kita dibekali supaya nanti siswa-siswa kita juga mereka bisa melakukan inovasi baru seperti itu Ibu ya. Ya. Baik Ibu cukup bagus presentasinya ya. Ada yang mau nambahkan lagi dari kelompok 2? Ya, ada yang ingin menambahkan dari kelompok 2? Cukup sepertinya Pak. Iya baik, baik ya. Sekarang kita masuk pada kelompok 3 ya, kelompok 3 disilakan untuk menyampaikan paparannya, silakan. Ya, Bapak Ibu masih dengar suara saya? Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Are you there? Suaranya putus. Iya. Apakah kelompok 3 sudah hadir? Ya, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Ya, Bapak, agak putus-putus. Dengar, Pak. Iya. Iya, kelompok 3 dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan dan juga kesempatannya. Saya Niwayan Sutariani dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3, Bapak. Mohon maaf sebelumnya karena ini juga basic saya adalah perhotelan dan tiketing ini dan reservasi ini merupakan materi baru dan pembelajaran baru bagi saya. Namun saya akan mencoba menjawab dan berdiskusi tentang kegiatan belajar 1 di mana dari apa yang saya baca melalui modul bahwa saat ini saat melakukan reservasi penerbangan
seluruh informasi penumpang itu dan informasi airlines itu dimasukkan ke dalam sebuah pembukuan, Bapak, yang dikenal dengan sebutan Passenger Name Record atau yang disingkat dengan PNR. Nah, di dalam PNR ini terdapat beberapa informasi seperti nama penumpang, name of passenger, number of flight, kemudian type of class, date of journey, reservation status, time of departure, dan time of arrival-nya, kemudian phone number of passenger, dan juga travel agent, kemudian special request atau informasi atas permintaan khusus, dan informasi dari airlines atau airline information. Tentu ini, reservasi ini sudah dilakukan secara computerized, ya, dengan sistem teknologi informasi yang handal, sangat diperlukan dalam bisnis penerbangan. Kenapa? Karena sistem teknologi IT yang utama bisnis penerbangan adalah sistem reservasi atau sering juga disebut dengan CSR ini, yang fungsinya adalah menampilkan informasi produk dan fasilitas suatu airline seperti jadwal penerbangan pesawat yang digunakan, tarif atau rute, sehingga memudahkan calon penumpang untuk booking seat, melakukan keberangkatan, dan memudahkan pembelian tiket sampai akhirnya penumpang tersebut melakukan check-in dan terbang dan akhirnya tiba di tempat tujuan. Nah, saat ini sistem yang digunakan oleh maskapai penerbangan disebut dengan Mega CRS. Jadi sudah lebih besar. Ini adalah perpanjangan sistem reservasi dari masing-masing maskapai yang disatukan ke dalam satu sistem layar komputer, sehingga travel agent akan dapat melihat semua informasi produk penerbangan yang ada walaupun maskapainya berbeda-beda. Nah, Computer Reservation System ini merupakan sistem reservasi yang digunakan oleh airline dan kantor perwakilan penjualan tiket. Sistem ini diantaranya ada Arga, Gabriel, Sabre, dan juga lainnya. Kemudian untuk jenis sistem GDS atau Global Distribution System adalah sistem yang digunakan oleh agen yang memiliki jaringan luas dalam hal distribusi. Sistem ini diantaranya ada Abacus, Galileo, Amadeus, dan juga yang lainnya, Bapak. Kemudian untuk aplikasi CRS atau Computer Reservation System ini menggunakan jaringan internet yang sehingga mampu mendapatkan informasi secara akurat, jelas, sehingga reservasi berjalan dengan cepat dan lancar. Dalam hal ini reservasi dilakukan lebih efektif dan efisien, Bapak. Namun hambatannya di sini yang dapat saya tangkap adalah bagaimana ketika sistem sedang down dan jaringan layanan internet sedang penuh. Yang menjadi pertanyaannya, apakah reservasi ini bisa dilakukan secara manual atau tidak? Seperti itu, Bapak. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ya, baik Ibu Niwayan, ya, cukup baik paparannya, dan tentu apa yang telah disampaikan tadi dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, khususnya mengenai tiketing, ya, bagi Bapak Ibu yang bukan berasal dari ticketing department atau usaha perjalanan wisata, ya. Tapi Ibu Niwayan, kalau seandainya terbang, ya, sudah bisa booking seat langsung? Sudah bisa, pernah saya booking sendiri melalui online, Bapak. Bisa, ya? Bisa. Iya, jadi itulah manfaatnya sistem yang ada sekarang. Itu. Memang tadi persoalannya gimana kalau internet down, nah itu jadi pertanyaan juga kan seperti itu. Ya, ya baik. Ya.
Apakah dari kelompok 3 ingin menambahkan lagi dari kelompok 3? Dari kelompok 3 ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup Bapak. Cukup ya, baik ya. Suara saya masih bisa ditangkap? Bisa Bapak. Masih ya. Bisa, Oke. Pak. Oke, Masih, kita Pak. langsung saja masuk ke kelompok 4 ya. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah siap untuk menyampaikan paparannya? Silakan. Siap, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, baik, kami dari kelompok 4, kurang lebih sama ya, hampir sama semua dengan paparan yang diberikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 3. Di sini kami juga menjelaskan tentang ticketing reservation, kemudian tentang sandi, tentang basic PNR, tentang sandi atau kode-kode, dan tentang GDS. Ya, ticketing reservation itu adalah suatu permintaan tempat di mana penumpang sebelum awal melakukan perjalanan menggunakan penerbangan melakukan reservasi dulu. Nah, reservasi di sini yaitu dengan menghubungi travel agent atau airline yang terdekat atau yang ada di kota penumpang tersebut. Nah, kemudian sistem reservasi itu dicatat, dibuat sehingga jadilah suatu PNR yang dinamakan passenger name record atau istilahnya kode booking, sehingga keluarlah kode booking. PNR ini dibuat dengan beberapa informasi seperti mengisi, tadi sudah dijelaskan Ibu Ania, Ibu Niwayan Sutaryani, dengan mengisi data penumpang seperti nama, kemudian telepon, kontak, kemudian kelas apa yang ingin digunakan. Yang pertama rute dulu, rute mau kemana, kemudian tanggal berapa, kemudian kelas apa yang mau digunakan, nama, kontaknya. Kontak di sini bisa nomor telepon, email, ataupun nama ini media sosialnya, medsos, misalkan nomor WhatsApp seperti itu. Karena berhubungan dengan tiket elektronik, maka sekarang dengan kecanggihan teknologi era digital ini, tiket itu sudah tidak menggunakan kertas lagi alias paperless. Jadi tiket elektroniknya bisa dikirim berupa kode booking, bisa dikirim lewat SMS, WhatsApp, bisa juga dengan mengirim email untuk dokumen tiketnya. Kemudian seperti basic PNR seperti yang ada pada modul, di situ ada istilahnya print. Basic PNR ini adalah sebuah PNR berisi rincian reservasi penumpang dan informasi lain yang berkaitan dengan perjalanan penumpang. Setiap PNR itu terdiri dari item informasi yang disebut elemen yang ada pada modul itu yang istilahnya adalah print. Print itu PON, P untuk PON, R untuk receive form, PON adalah kontak penumpang, receive form adalah orang atau staff ticketing yang membuat, kemudian I adalah itinerary, N untuk name atau nama penumpang. Nama di sini harus sesuai KTP dan paspor ya. Kemudian T-nya itu untuk ticketing time limit atau batas waktu setelah dibuat reservasi harus diisut seperti itu. Kemudian pada PNR itu bisa dalam satu PNR bisa terdiri dari lebih dari satu penumpang. Tapi biasanya maksimal 9 karena dalam satu kelas itu dijatakan 9. Satu kelas, satu harga dijatakan untuk 9 penumpang. Seperti itu. Jika penumpangnya rombongan, bisa di-booking dengan PNR yang lain. Seperti itu.
Kemudian untuk kode atau sandi. Nah, untuk memudahkan pengejaan dalam dunia pariwisata khususnya UPW, maka IATA itu adalah International Association Transport Association, yang mana asosiasinya seluruh penerbangan yang ada di dunia berpusat pada IATA. Jadi kode-kode kota, 3-letter city code, kemudian kode airline, itu semua diberikan oleh IATA. Nah, kode-kode penerbangannya antara lain yaitu untuk memudahkan pengejaan agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama penumpang, kemudian kota tujuan, alamat, dan sebagainya. Maka IATA membuat satu sandi yaitu alfabet, terdiri dari alfabet. Alfabet itu pengejaan, misalkan A, alfa, B, bravo, dan seterusnya sampai di Z0 seperti itu. Nah, kemudian 3-letter city code. 3-letter city code adalah nama kota, 3 kode huruf kota, yang mana 3 kode itu meskipun nama bandara yang ada di kota tersebut diganti, tetapi 3 kode kota itu oleh dunia sudah paten, jadi tidak bisa diganti lagi. Nah, 3 kode kota itu adalah singkatan dari nama-nama kota, misalkan Surabaya, SUB, bukan SBY ya. Kemudian Denpasar, DPS, kemudian apa lagi ya, misalkan Medan, MES, gitu, MES ya, MES, seperti itu. Solo, SOC, yaitu 3-letter city code. Kemudian 2 airline code itu khusus untuk airline-nya, seperti Batik Air. Sebenarnya ya, di soal itu ID itu adalah kode untuk Batik Air. Batik Air kodenya ID. Kemudian Garuda Indonesia Airways adalah GA. Kemudian Sriwijaya SJ dan seterusnya. Kemudian lanjut lagi untuk computerized reservation. Adalah cara melakukan reservasi penerbangan menggunakan sistem komputer. Seperti yang tadi ditanyakan Bu Niwayan Sutariani, GDE Computerized Reservation System ini dia sangat bergantung pada koneksi jaringan internet. Jadi kalau misalkan internetnya lagi gangguan, maka tidak bisa dilakukan pembukingan. Seperti itu, tidak bisa dilakukan reservasi melalui reservasi online. Maka mungkin bisa dipending sebentar, menunggu sampai jaringan itu pulih kembali. Sempat terjadi di daerah saya pada saat itu 1 hari full internetnya jaringannya gangguan, benar-benar ATM, kemudian internet tidak bisa beroperasi, maka travel agent pun tidak bisa melakukan reservasi atau booking penumpang. Seperti itu, Pak. Nah, CRS itu sendiri, dia kalau sekarang digabungkan jadi namanya adalah GDS. GDS itu Global Distribution System, yang mana semua sistem-sistem penerbangan online, penerbangan airline itu dia di satu organisasi, macam asosiasinya itu namanya GDS. GDS itu sendiri kalau sekarang terdiri dari Amadeus. Amadeus itu biasa dipakai oleh Garuda, kemudian Sabre, Batik, kemudian ada Abacus dan sebagainya. Ya, seperti itu Pak kira-kira paparan dari kelompok 4. Iya, cukup baik Ibu Julita paparannya ya. Ibu Julita ini dari UPW atau dari perhotelan? Dari UPW Pak. Oh iya. Kebetulan ngajarnya reservasi juga Pak. Oh iya ya, majornya ya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi cukup jelas ya. Saya pikir ini menambah pengetahuan, wawasan. Ya tadi kalau saya mendengar paparan yang disampaikan kelompok 1, 2, 3, 4
Nah ini nanti tentu doa kita Bapak Ibu semuanya lulus, sudah bisa nih ngajar tiketing. Ya Bapak Ibu ya, sudah bisa ngajar tiketing nih nanti. Saya sudah bisa mengajar room division. Iya, sama ngajar room division nanti yang dari IPW juga ini. Iya, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat puas dengan paparan yang disampaikan dari setiap kelompok. Ya, saya yakin saya ini semuanya boleh menambah pengetahuan, wawasan ilmu untuk Bapak Ibu nanti kembali ke sekolahnya masing-masing ya, menjadi guru-guru yang profesional sebagaimana yang diharapkan oleh negara tentunya ya, guru-guru yang andal tentunya seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan web meeting kita, ada yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu ya. Masih bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya. Masih jelas Pak suaranya. Baik Bapak Ibu. Nah, besok pagi kita mau ubah platformnya Bapak Ibu. Ya, saya kepingin coba dulu web meeting di pagi hari Bapak Ibu. Baik, Bapak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, bukan live chat tapi web meeting. Kemudian saya ada poin juga yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi jamnya gimana kita sepakati tetap jam 7.30. Baik, Pak. Baik ya. Ya, Pak. Bisa. Jadi tetap jam 7.30 kita bertemu melalui web meeting. Nah, nanti address-nya, alamatnya Bapak Ibu, apakah kita menggunakan LMS atau Google Meet. Nah, itu nanti di besok pagi saya akan beritahu kepada Bapak Ibu semuanya. Bisa dengar suara saya? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Bisa, Pak. Nanti, Pak. Ya, nanti kalau Bisa. ya, karena ini ada problem, ada masalah, servernya suka down, suka rusak Bapak Ibu ya. Jadi panitia memberikan alternatif lain untuk kita komunikasi secara daring, diberikan platform yang baru, Google Meet. Apakah besok pagi kita di Google Meet atau di LMS ini? Besok pagi akan saya beritahukan, akan saya informasikan kepada Bapak Ibu melalui WA. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Baik Bapak. Ya, jadi saya akan sapa Bapak Ibu di pagi hari melalui WA. Kita kemana, di mana web meetingnya. Nah, kita mau coba dulu web meetingnya. Saya belum pernah web meeting di pagi hari, jadi saya ingin merasakan sensasi di pagi hari bersama dengan Bapak Ibu melalui web meeting. Oke, Bapak Ibu, gimana? Cukup? Bapak, mohon Ya, izin cukup, Pak. bertanya, bisa, Pak? Baik, Pak. Halo, Terima Bapak. kasih, Pak. Pak, Iya. Bapak, Baik, kalau cukup halo Pak, ya. Bapak, mohon maaf, Ya. lagi sebentar bisa Pak? Ini mau izin bertanya Pak, terkait besok. Ya. Pak, itu untuk web pagi besok itu kita membahas tentang diskusi KB2 ya Pak, langsung atau tidak? Atau Ya, langsung Ibu, akhir- langsung. Oh gitu. Langsung. Ya, langsung. Bapak, maaf Pak, ini mungkin permasalahannya bukan hanya di kelompok kami aja Pak, terkait forum Ya. diskusi di KB2, Ya. itu mungkin kelompok lain juga sudah membuka. Kami sendiri di kelompok 2 agak kesulitan dalam pemahaman soal di diskusi itu Pak, terkait dengan tanggal dan bulan itu. Apa bisa di soal itu nanti kami sesuaikan aja, apa bisa seperti itu Pak? Soalnya itu soalnya agak apa ya? Rancu. Agak rancu gitu Pak untuk tanggal dan bulan itu.
Maaf Pak, mungkin Bapak juga sudah buka mungkin itu yang di KB2 untuk forum diskusinya. Di situ antara tanggal dan bulan pemesanan dengan tanggal dan bulan kedatangan itu rentan waktunya 4 bulan mundur dia Pak gitu. Antara Desember 2017 tapi datangnya April 2017. Jadi kami tadi di kelompok 2 itu berdiskusi, kita siasati aja untuk tanggal dan bulannya itu kita tentukan gitu dengan catatan tidak keluar dari konteks soal yang ada di diskusi. Apa boleh seperti itu Bapak? Maaf. Iya, Ibu Nihlu ya. Iya, Nihlu Sudarmini Pak. Iya. Iya, memang saya juga sudah mendengar persoalannya, problemnya ya yang dihadapi seperti itu. Lalu saya juga sudah diskusi dengan teman-teman saya yang lebih dahulu dari kelas 11. Itu, ya. Jadi memang pertanyaannya sama, apakah bisa disesuaikan? Ya. Menurut saya disesuaikan aja Bu, supaya bisa terjawab ya. Bisa Ibu. Baik. Berarti poinnya kan yang penting diskusi kita itu memenuhi permintaan dari soal yang ada di KB itu kan seperti itu Pak ya? Iya. Baik Bapak. Terima kasih. Ya, jadi teringat saya tadi hari ini Bapak Ibu ngerjakan KB1, KB2 atau KB1 saja? KB1, KB1, KB2 Pak. Ya, KB1, KB2 ya. Iya. Baru besok KB3, KB4 bukan? Iya, betul Pak. Oke, mantap Bapak Ibu ya. Jadi besok kita kembali jam 7.30 web meeting ya Bapak Ibu ya. Baik, Ya. Baik Pak. Baik, Pak. Saya pikir cukup ya. Sudah bisa Mas mau mandi, mau sholat, yang lain-lain silakan ya. Jadi Iya Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik. Ya. Sampai ketemu besok Pak Andi. Selamat sore. Ya, Terima Ibu. kasih. Ya, sama-sama Ibu. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Baik, mohon pamit Pak, Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bapak. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, Ibu, sampai jumpa besok pagi. Sampai bertemu besok Bapak. Iya, Ibu.